Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membacakan hasil diskusi kami. Yang materi pertama akan saya bacakan sendiri. 1. Pengertian aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan, digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal perusahaan. Karakteristik aset tetap. Berdasarkan pengertian aset tetap memiliki beberapa karakteristik, yaitu 1. Berwujud. Aset ini memiliki bentuk fisik yang dapat dilihat dan diraba seperti tanah, bangunan, mesin, dan kendaraan. Yang kedua, digunakan dalam operasi perusahaan. Aset ini digunakan untuk mendukung kegiatan produksi, penjualan, atau administrasi perusahaan. Yang ketiga, memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Aset ini diharapkan dapat digunakan selama lebih dari 1 tahun dalam menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Yang keempat, tidak dimaksudkan untuk dijual. Aset ini tidak dimaksudkan untuk dijual kembali dalam waktu dekat, melainkan untuk digunakan dalam jangka panjang. Materi yang kedua yaitu siklus aset tetap. Siklus aset tetap adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mengelola aset tetapnya, mulai dari perencanaan hingga penghapusan. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki dan digunakan perusahaan dalam operasi bisnisnya selama lebih dari 1 periode akuntansi. Contoh aset tetap adalah tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan peralatan motor. Siklus aset tetap terdapat beberapa, yaitu 1. Perencanaan kebutuhan. Aset pada tahap ini, perusahaan melakukan analisis untuk menentukan kebutuhan asetnya. Analisis ini mempertimbangkan berbagai faktor seperti rencana bisnis, strategi perusahaan, kondisi keuangan. Hasil analisis ini digunakan untuk menyusun rencana pengadaan aset. Yang kedua, pengadaan aset. Pada tahap ini, perusahaan melakukan pembelian atau sewa aset yang sesuai dengan rencana pengadaan. Proses pengadaan aset harus dilakukan secara efisien dan efektif untuk mendapatkan aset yang berkualitas dengan harga yang wajar. Yang ketiga, inventarisasi aset. Pada tahap ini, perusahaan melakukan pendataan dan pencatatan aset tetapnya. Inventarisasi aset harus dilakukan secara akurat dan lengkap untuk memastikan semua aset yang dimiliki perusahaan dicatat dengan benar. Yang keempat, legal audit. Aset pada tahap ini, perusahaan melakukan pemeriksaan terhadap legalitas asetnya. Legal audit ini dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki hak dan kepemilikan yang sah atas asetnya. Yang kelima, pengoperasian dan pemeliharaan. Pada tahap ini, perusahaan menggunakan aset tetapnya dalam operasi bisnisnya. Perusahaan juga harus melakukan pemeliharaan aset secara berkala untuk memastikan bahwa aset tetapnya dapat berfungsi dengan baik dan optimal. Yang keenam, penilaian aset. Pada tahap ini, perusahaan melakukan penilaian terhadap aset tetapnya. Penilaian aset ini dilakukan untuk menentukan nilai aset tetapnya pada saat ini. Nilai aset ini digunakan untuk menghitung penyusutan aset. Dan yang ketujuh, penghapusan dan pengalihan. Pada tahap ini, perusahaan melakukan penghapusan dan pengalihan aset tetapnya. Penghapusan aset dilakukan jika aset sudah tidak dipakai atau tidak lagi digunakan oleh perusahaan. Pengalihan aset dilakukan jika aset masih memiliki nilai ekonomis dan dapat dijual atau dialihkan kepada pihak lain. Yang kedelapan, pembaruan aset. Pada tahap ini, perusahaan melakukan pembaruan aset tetapnya. C. Akun yang mempengaruhi aset tetap. Dalam PSAP 07, aset tetap di neraca diklarifikasikan menjadi 6 akun sebagaimana dirincikan dalam penjelasan berikut ini.
1. Tanah. Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan tetap dicatat sebagai tanah yang terpisah dari aset tetap yang dibangun di atas tanah tersebut. 2. Peralatan dan mesin. Peralatan dan mesin yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam kondisi yang digunakan. Aset tetap yang dapat diklarifikasikan dalam peralatan dan mesin ini mencakup antara lain alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan alat rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemacar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pemboran, alat produksi, alat pengolahan dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan, alat peraga, dan unit peralatan proses produksi. D. Tujuan pemeriksaan aset tetap. 1. Memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas aset tetap. 2. Untuk memeriksa apakah aset tetap yang tercantum di neraca betul ada, masih digunakan dan memiliki oleh perusahaan. 3. Untuk memeriksa apakah penambahan aset tetap dalam tahun berjalan betul-betul merupakan suatu kapital ekspeditur diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang didukung oleh bukti lengkap dan dicatat dengan benar. 4. Untuk memeriksa apakah disposal atau penarikan aset tetap sudah dicatat dengan benar di buku perusahaan dan telah diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. 5. Untuk memeriksa apakah pembebanan penyusutan dalam tahun atau periode yang diperiksa dengan cara yang sesuai dengan SAK konsisten dan apakah perhitungannya telah dilakukan dengan benar. 6. Untuk memeriksa apakah ada aset tetap yang dijadikan sebagai jaminan. Terdapat beberapa kemungkinan kesalahan pencatatan dalam aset tetap. Yang pertama, kesalahan dalam mengklasifikasikan aset tetap. Misalnya, mencatat aset tetap sebagai aset tidak berwujud atau sebaliknya. Yang kedua, kesalahan dalam menilai aset tetap. Misalnya, menilai aset tetap dengan nilai yang tidak sesuai dengan nilai pasar atau biaya penggantian yang seharusnya. Yang ketiga, kesalahan dalam mencatat depresiasi aset tetap. Misalnya, melakukan perhitungan depresiasi yang salah atau menggunakan metode depresiasi yang tidak sesuai. Yang keempat, kesalahan dalam mencatat pengeluaran untuk pemeliharaan dan perbaikan aset tetap. Misalnya, mencatat pengeluaran tersebut sebagai biaya langsung tanpa mengkapitalisasi biaya tersebut ke dalam nilai aset tetap. Yang kelima, kesalahan dalam mencatat penurunan nilai aset tetap. Misalnya, tidak melakukan penurunan nilai aset tetap meskipun terdapat indikasi bahwa nilai aset tersebut telah turun. Yang keenam, untuk menghindari kesalahan pencatatan dalam aset tetap, penting untuk memiliki sistem pencatatan yang baik, melakukan audit secara berkala. Pengendalian aset tetap. Pengendalian aset tetap mencakup serangkaian proses untuk memastikan bahwa aset tetap perusahaan dikelola dengan efisien dan efektif. Ini termasuk pencatatan aset, pemeliharaan, pemindaian untuk mengidentifikasi keusangan, serta pembaruan nilai aset sesuai dengan perubahan pasar atau kondisi fisiknya. Pengendalian aset tetap juga melibatkan kegiatan seperti pengawasan terhadap penggunaan aset, pemantauan perawatan, dan perbaikan serta penilaian secara berkala terhadap nilai aset dalam neraca perusahaan. Dengan mengimplementasikan pengendalian yang baik, perusahaan dapat memastikan bahwa aset tetapnya digunakan secara efisien, nilainya terjaga, dan risiko terkait seperti kerusakan atau kehilangan dapat diminimalkan. Karena aset tetap bernilai tinggi dan berumur ekonomis panjang adalah untuk merancang dan menerapkan pengendalian internal yang efektif atas aset tetap. Perhitungan fisik persediaan aset tetap harus dilakukan secara periodik dalam rangka memeriksa keakuratan catatan akuntansi. Pemeriksaan semacam itu ditujukan untuk mendeteksi aset tetap yang telah hilang, rusak, atau menganggur. Selain itu, aset tetap harus diperiksa secara periodik untuk menentukan kondisinya. Pengendalian yang hati-hati juga harus dilaksanakan dalam pelepasan aset tetap. Semua pelepasan harus diotorisasi dan disetujui secara benar. Aset yang telah disusutkan secara penuh harus tetap dipertahankan dalam catatan akuntansi sampai pelepasan diotorisasi dan aset tersebut dikeluarkan dari pemakaian. Selanjutnya, G, TOC, aset tetap beserta contohnya. Task of control adalah
tes terhadap bukti-bukti pembukuan yang mendukung transaksi yang dicatat perusahaan untuk mengetahui apakah setiap transaksi yang terjadi sudah diproses dan dicatat sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen. Berikut adalah beberapa tes kontrol umum yang biasanya dilakukan terkait dengan aset tetap. 1. Verifikasi fisik, yaitu membandingkan catatan aset tetap dengan aset yang sebenarnya dengan melakukan inventarisasi fisik. Contohnya, tim auditor melakukan penghitungan langsung terhadap aset tetap yang ada di lokasi fisik untuk memastikan keberadaan dan kondisi yang tepat. 2. Kebijakan dan prosedur, yaitu mengevaluasi kepatuhan perusahaan terhadap kebijakan dan prosedur terkait pengelolaan aset tetap. Contohnya, memeriksa apakah ada kebijakan tertulis yang mengatur pemeliharaan, penyusutan, dan pemindaian aset tetap. 3. Pemisahan tugas, yaitu memastikan bahwa tanggung jawab terkait dengan aset tetap terpisah secara memadai untuk mengurangi risiko kecurangan ataupun kesalahan. Contohnya, memeriksa apakah ada pembagian tanggung jawab antara departemen yang bertanggung jawab atas akuisisi, pemeliharaan, dan pencatatan aset tetap. H. Prosedur audit aset tetap. Adapun prosedur audit aset tetap adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal control atas aset tetap. Ciri-ciri internal control yang baik adalah A. Digunakannya anggaran untuk penambahan aset tetap. B. Setiap penambahan dan penarikan aset tetap terlebih dahulu harus diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. C. Adanya kebijakan tertulis dari manajemen mengenai capitalization dan depreciation policy. D. Diadakannya kartu aset tetap atau subbuku besar aset tetap yang mencantumkan tanggal pembelian, nama supplier, harga perolehan, metode dan presentase penyusutan, jumlah penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku aset tetap. E. Setiap aset tetap diberi nomor kode. F. Minimal setahun sekali dilakukan inventarisasi atau pemeriksaan fisik aset tetap untuk mengetahui keberadaannya dan kondisi dari aset tetap. G. Bukti-bukti kepemilikan aset tetap disimpan di tempat yang aman. H. Aset tetap diasuransikan dengan jumlah insurance coverage atau nilai pertanggungjawaban yang cukup. Poin J. Merancang prosedur aset tetap sesuai dengan asersi masing-masing. Asersi atau assertion adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Asersi adalah suatu deklarasi atau suatu rangkaian deklarasi secara keseluruhan oleh pihak yang secara implisit dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak ketiga, yaitu pihak lain. Untuk laporan keuangan historis, asersi merupakan pernyataan dalam laporan keuangan oleh manajemen sesuai dengan prinsip akuntansi yang belum berlaku di Indonesia. Pernyataan tersebut dapat bersifat implisit atau eksplisit dengan dapat diklasifikasikan berdasarkan pergolongan asersi sebagai berikut. Yang pertama, asersi tentang keberadaan atau kejadian, berhubung dengan apakah aktiva atau uang entitas pada tanggal tertentu dan apakah transaksi yang dicatat telah terjadi selama periode tertentu. Yang kedua, asersi tentang kelengkapan, berhubung dengan apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan di dalamnya.